Shalom, puji Tuhan, bertemu dalam renungan hari ini ya. Puji Tuhan, berkat baru ya, hari baru kita terima. Terima kasih, kiranya satu hari ini benar-benar semakin menguatkan kita di dalam Tuhan Yesus ya. Semakin kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan Yesus, kita sama-sama menjadi kepanjangan tangan Tuhan ya. Diberkati untuk memberkati. Amin ya, apapun yang kita lakukan, biarlah mata hati kita semuanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Apapun yang kita lakukan, semuanya didasari kehendak Bapa. Apapun yang kita lakukan, mari arahkan pikiran, hati, jiwa, roh kita kepada kehendak Bapa. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun keputusan kita ambil, kita akan selalu mengutamakan kehendak Bapa. Itu yang akan membawa kita semakin dekat ke hadirat Tuhan, ke hadirat Bapa. Amin ya, sehingga kita bisa dipakai oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus berbicara kepada kita. Amin ya. Tuhan Yesus masih berbicara. Tuhan Yesus senyata itu. Amin ya. Amin. Surga juga senyata itu. Surga senyata Alkitab yang kita baca. Amin ya, kita saling menguatkan, kita saling mendukung. Terus siapapun yang mengalami masalah sehingga merasa dirinya jauh dari hadirat Tuhan, mari kita saling menguatkan, mari kita saling mendukung, mari kita saling support ya. Amin. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Amin ya. Amin. Kita akan baca dan renungkan ya ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 13 sampai 20. Judul perikopnya anak-anak Skewa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Amin ya. Jadi di sini diceritakan ada sekelompok anak ya.
Dikatakan di sini juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus untuk mengusir setan. Tapi Roh Kudus tidak ada di diri mereka. Sehingga mereka malah dikalahkan Roh Kudus tersebut. Oleh roh jahat tersebut. Jadi mari kita sama-sama saling mendukung agar kita kepenuhan Roh Kudus. Amin ya. Kita saling menguatkan. Ini adalah contoh suatu kisah ya, saat mengusir Roh Kudus. Kita harus mengimani dalam nama Tuhan Yesus, tapi juga harus ini ya, tidak ada roh-roh jahat dalam diri kita. Seperti orang-orang ini, tukang-tukang jampi. Ini kata mereka, aku menjumpai kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Jadi orang-orang yang disebut tukang jampi ini menyumpahi roh jahat dengan menyebut nama Tuhan Yesus yang diberitakan Paulus. Tapi roh jahat tidak mengenal mereka. Mereka mengenal Paulus karena Paulus ada Roh Kudus. Roh Kudus itu kan bagian dari Bapa, bagian dari Bapa sendiri. Di sini di ayat 14 dikatakan, mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Jadi dikatakan orang-orang ini adalah 7 orang anak. Jadi mereka itu anak-anak dari yang bernama Skewa, imam kepala Yahudi, seorang imam kepala Yahudi. Dan ini jawaban roh jahat tersebut ya. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Jadi orang-orang jahat ini mengenal Tuhan Yesus. Roh jahat ini mengenal Tuhan Yesus. Karena kan roh jahat itu kan yang dari surga dibuang ke bumi. Amin ya. Lucifer, malaikat yang dulu sering ada di surga, tapi karena melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dilempar ke bumi. Dikatakan di sini mereka mengenal Tuhan Yesus dan Paulus juga mereka tahu. Tapi di sini mereka katakan, roh jahat ini mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Tetapi kamu siapakah? Kamu. Itu roh jahat berkata seperti itu. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka. Jadi yang kerasukan itu menerpa orang-orang itu dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua akan. Jadi mereka semua ketakutan dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Jadi kelakuan anak-anak Skewa ini ya, yang mencoba mengusir roh jahat, tapi di diri mereka dikatakan di sini tukang jampi ya. Dan karena itu mereka diserang oleh roh jahat tersebut, itu menjadi kesaksian dan semakin masyhurlah dikatakan nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya. Dengan termasyhur nama Tuhan Yesus, mereka jadi tahu, oh ini Tuhan Yesus yang nyata, Tuhan yang benar-benar nyata. Amin ya. Dikatakan di sini di ayat 18, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Jadi banyak orang yang bersaksi bahwa mereka juga pernah melakukan perbuatan itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Amin ya. Nama Tuhan Yesus dimasyhurkan dengan berbagai cara ya. Salah satunya karena
tindakan anak-anak sekewa ini yang mencoba mengusir Roh Kudus, tapi di diri mereka dikatakan di sini tukang-tukang jampi, sehingga Roh Kudus tidak mungkin ya berada di diri orang-orang yang melakukan jampi-jampi seperti itu. Amin ya, ini benar-benar menguatkan ya bahwa apapun yang dilakukan manusia, bahkan hal yang salah orang yang belum ini ya, belum mengenal Tuhan dengan benar atau belum mengenal jalan Allah dengan benar, tapi dengan tindakan mereka itu nama Tuhan Yesus malah semakin termasyhur. Karena apa? Yang bersaksi roh jahat itu sendiri. Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui. Jadi mereka mengenal Tuhan Yesus. Paulus mereka tahu Paulus adalah orang yang diurapi. Roh Kudus kan bagian dari Bapa sendiri. Tapi karena roh jahat ini tidak mengenal orang ini, orang-orang anak sekewa ini, bagaimana dia mau diusir ya. Jadi puji Tuhan ya, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Karena apa? Semakin Tuhan Yesus dipermuliakan, Roh Kudus semakin memenuhi bumi, sehingga banyak orang yang bisa diselamatkan. Itu pentingnya memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena Bapa bilang kan, jalan ke surga itu hanya melalui Tuhan Yesus. Permuliakanlah Tuhan Yesus. Pujilah, siarkanlah, sehingga apa? Semakin banyak orang yang diselamatkan, sehingga banyak orang tahu jalan ke surga itu melalui Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Kiranya kita bisa saling menguatkan, saling membantu, saling mendukung untuk menyiarkan berita mengenai Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah, Mesias, jalan menuju surga. Tuhan Yesus masih berbicara sampai hari ini, banyak saksinya, salah satunya saya. Mari kita semakin bersaksi. Semakin banyak orang yang mencintai Tuhan Yesus, sehingga semakin banyak yang mendengarkan sendiri nubuatan. Amin ya. Kita saling menguatkan, saling membantu, menyelamatkan, jangan saling menghakimi. Kalau kita menghakimi, maka kita akan menjauhkan diri kita dari hadirat Tuhan, dan orang yang kita hakimi juga semakin jauh dari hadirat Tuhan. Kalau orang itu tidak kuat, dia akan menjauh dari hadirat Tuhan. Karena apa? Dia pikir orang-orang yang menyiarkan nama Tuhan Yesus saja menghakimi mereka. Bagaimana mereka bisa nyaman masuk dalam lingkungan yang suka menghakimi? Karena Tuhan Yesus tuh tahu tugasnya itu menyelamatkan, bukan menghakimi nanti saat kesudahannya. Tugas Tuhan Yesus adalah jadi hakim. Tapi saat di bumi, saat menjadi manusia, Tuhan Yesus tuh tahu tugasnya itu menyelamatkan. Dan itu wajib kita contoh sebagai orang-orang yang katanya mengasihi Tuhan Yesus. Amin ya. Mari kita sebarkan. Mari kita saling menguatkan. Amin ya. Amin. Kiranya nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan, sehingga Bapa mencurahkan Roh Kudus di atas muka bumi ini. Semakin banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang sakit disembuhkan, banyak hikmat-hikmat muncul di hati kepala manusia, hikmat yang baik. Mari kita permuliakan nama Tuhan Yesus. Amin ya. Mari kita sebarkan ke seluruh dunia bahwa jalan ke surga itu melalui Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus tuh masih berbicara sampai hari ini. Amin ya. Dan kita harus tahu tugas Tuhan Yesus tuh yang Tuhan bilang sendiri, menyelamatkan, dan itu yang harus kita contoh. Jangan sampai kita menjadi hakim-hakim selama di muka bumi. Amin ya. Jangan kita mengambil tugas dari Tuhan Yesus nanti. Tugas kita seperti Tuhan Yesus menyelamatkan. Jangan jadi hakim. Itu akan menyebabkan diri orang yang menghakimi itu jauh dari hadirat Bapa. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan,
Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah yang telah Kau berikan. Kau curahkan kepada kami Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi saluran berkat-Mu. Kau berkati kami untuk menjadi berkat Tuhan. Terima kasih untuk karya penyelamatan-Mu. Terima kasih untuk hal-hal yang Kau lakukan. Terima kasih Yesus, terima kasih yang tidak pernah putus kami ucapkan karena Kau mengenal kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah nama kami Tuhan selalu Kau ingat Tuhan dalam loh hati-Mu Yesus. Amin Yesus, amin. Biarlah kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Dan kami berdoa untuk siapapun yang sakit Tuhan, saat ini berikan kesembuhan mujizat-Mu yang benar-benar daripada-Mu Tuhan. Apapun yang di tubuh mereka yang bukan daripada-Mu Tuhan, Kau berikan kesembuhan. Siapapun yang membutuhkan pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang benar-benar daripada-Mu dapat memberkati diri mereka dan keluarga mereka. Untuk siapapun yang saat ini mengalami masalah pergumulan apapun, beri jalan keluar, beri curahan Roh Kudus, beri hal-hal yang baik yang berbeda daripada-Mu. Dan biarlah nama-Mu sajalah yang dipermuliakan dalam hidup kami. Kami menjadi berkat, sumber berkat daripada-Mu untuk memberkati orang lain Tuhan. Kami menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Kami bisa menjadi saluran berkat-Mu sampai ujung bumi seperti yang Kau mau Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.